kita memang setelah mensyukuri apa yang telah kita capai, masih banyak tugas-tugas penting lainnya ke depannya. Dan tentunya tugas ini adalah yang jauh lebih berat tantangannya, karenanya kita perlu kesungguhan untuk mewujudkan daripada tugas-tugas tersebut, yaitu utamanya dengan undang-undang yang ada yang telah berjalan, kita harus menguasai atau setidak-tidaknya memenuhi target minimum apa yang bisa kita capai di parlemen, baik itu di legislasi tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Setelah juga saya mendengarkan masukan dari konsultan-konsultan politik dan sebagainya, saya melihat bahwa kita harus mempunyai organisasi tempur yang handal, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun pusat, untuk mencapai tujuan apa yang akan kita targetkan ke depan. Karena itulah kita kerja bersama-sama. Siap yang jadi relawan? Siap bekerja bersama? Siap bikin perubahan? Siap ajak tetangga? Dan saya ingin mengajak pada semuanya untuk menjaga suasana tenang, teduh, damai, tentram. Siapapun datang ke Tasik disambut, jangan ada tolak menolak. Ya, semuanya disambut. Semuanya adalah warga Indonesia. Semuanya adalah saudara sebangsa. Dan kita ingin kemajuan untuk semua. Betul? Justru ketika kita menyambut tamu siapapun, menunjukkan kebesaran hati kita untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Saya berikan pada siapapun senyum, walaupun tidak setuju, kirimkan senyum. Betul? Kirimkan senyum. Dengan begitu semua akan melihat, wah ini adalah rombongan perubahan yang kita inginkan, karena memberikan rasa tenang, memberikan rasa bahagia. Jangan tampil garang, apalagi kalau ada tamu, jangan tolak tamu, disambut tamunya, ya, siapapun itu. Ini adalah proses penjemputan Bapak Anies Baswedan. Masyarakat sangat antusias. Masya Allah, luar biasa. Amin. Ya, luar biasa ya, Masya Allah. Ini sambutannya memang selalu meriah, gemuruhnya menggetarkan Indonesia. Ini clear, jelas ya, kami relawan bukan bayaran, karena kita melihat ada indikasi banyaknya pengumpulan massa melalui bayaran dan yang tidak berbayar, yang relawan. Relawan tidak dibayar karena bukan berarti tidak bernilai, tapi karena tak ternilai. Itu yang menjadi penekanan dari Pak Anies Rashid Baswedan. Dan yang dilakukan oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, tentu bukan hanya komandan, tapi dari 22 simpul relawan itu menunjukkan Partai Demokrat menanggapi nama-nama yang beredar di publik terkait cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahkan mereka memberi kepercayaan kepada Capres Anies Baswedan untuk menentukan itu. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, partai-partai yang ada dalam koalisi terus membangun komunikasi yang semakin intensif.
baik Partai Demokrat, PKS maupun Partai Nasdem. Ia berharap komunikasi yang terus terjalin itu semakin membuat solid partai-partai pengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sebab AHY menekankan, komunikasi mereka tidak cuma bertemu dan bertukar pikiran. Tapi AHY menerangkan, semakin progresif mempersiapkan strategi-strategi pemenangan yang efektif. Sebab mereka tidak cuma ingin berlayar dan berkoalisi, tapi turut memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat ini ia mengingatkan, masing-masing partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menandatangani piagam kesepakatan, yang mana ada poin penting yang lain selain menominasikan Anies Baswedan sebagai capres, tapi juga menyerahkan kewenangan kepada capres kami tersebut untuk pada saatnya memilih cawapresnya, kata AHY. Tentu setelah memenuhi sejumlah kriteria yang tercantum dalam piagam kesepakatan koalisi, antara lain sosok yang memiliki kans kemenangan terbesar dan bisa menjadi pasangan yang solid di tunggal. Sebab ia menekankan, mereka tidak cuma ingin Anies Baswedan memenangkan kontestasi Pilpres 2024, tapi harmoni saat memimpin Indonesia. AHY turut mengomentari lembaga-lembaga survei yang memasangkannya dengan Anies. Ia merasa itu sekedar dinamika dan logika dalam mencari pasangan yang paling mungkin dan paling baik. Meski begitu, AHY menegaskan, Demokrat memiliki tujuan besar menjadi bagian dalam gerakan besar perubahan. Untuk itu kami ingin meyakinkan, kami tidak cuma mencari atau bagi-bagi kekuasaan di 2024 nanti, tapi bisa merealisasikan perubahan tersebut, ujar AHY.